Oke, Bang, Terus gimana? sebelah sana aja biar bisa tahu. Wah, Apa pertanyaannya? Ya, Bang Isman. Nah, tadi gimana Bang? Tadi agak sengit nih Bang, perdebatan tuh. Biasa lah ya. Saya pikir saya mau menyadarkan mereka, tapi ya nggak bisa. Ya udah. Tadi juga pada saat saya nyatakan bahwa ada embos, ada watermark, dan itu nggak bisa dilihat begitu saja lewat mata visual kan. Kalau ahli kan tentu pakai tool, pakai programming. Kalau digital forensik itu kan ada semua, tapi itu tetap aja dibantah, nggak ada. Jadi gimana kita ya, bahwa tadi katanya ada telematika, cobalah kalian lihat, nggak ada telematikanya sama sekali. Dan seperti dibilang Bang Rifai ya, nanti lawannya bukan saya, bahkan lawannya jauh lebih berat dari saya, ada ahli-ahli di luar terkenal ya kan. Jadi jangan kalau argumentasi kita Rismon, memangnya itu bisa dipakai di persidangan kan? Harusnya di situ ditunjukkan keahlian telematikanya yang luar biasa, sehingga bahwa benar itu kajian dari keilmiahan gitu loh. Karena nanti di persidangan lawannya bukan saya, ternyata ahli-ahli ada berapa ya Bang? Ada 5 ahli digital image processing, digital forensik. Ya lawanlah itu gitu loh. Tapi kan janganlah seperti saya bilang, kalau yang ada jangan pernah dibilang nggak ada. Ngaku aja ada, oh iya saya miss, saya pakai mata visual, minta maaf gitu loh. Ya apa sih, saya sudah berbuat seperti itu yang nggak diterima, ya udahlah. Ya mau apa lagi mau saya buat? Kan dia melanjutkan persidangan, nanti ketika dibuat itu cuma data dari Dian Sandi Utama, belum data yang dipegang oleh penyidik ya. Kalau data yang dipegang penyidik, ijazahnya Pak Jokowi itu malah lebih detail, masalah watermarks, emboss, lintasan stempel itu jauh lebih detail dari itu saya lihat pada saat gelar perkara khusus. Oleh karena itu, itulah yang membuat saya nggak bisa tidur. Makanya saya bilang, minta maaf satu hal, tapi dimaafkan juga hal lain. Belum tentu juga kita minta maaf dimaafkan, gitu loh. Ya. Tapi mungkin saya bilang tadi, saya sudah berusaha. Ya udah, mereka dengan dikiranya itu perjuangan, ya publik itu kasihan, ya kan, publik. Ya sebenarnya kalau mereka minta maaf, mungkin publik akan tercerahkan. Tapi kalau terus seperti ini, terus 99,99% palsu dia bilang, tapi tanpa menunjukkan metode apapun nggak keluar sama sekali tadi. Ya. Hanya mata visual. Bukan ahli bro, dan lawanmu bukan saya, jauh lebih berat. Ada profesor dari universitas terkenal nanti, itu lawanmu yang akan menguliti, menelanjangimu. Ya selamat berjuang, kan begitu kan. Kita cuma bisa menyadarkan, kalau enggak ya, who cares ya. Oke, gitu aja ya. Bang, satu lagi Bang, terkait Bang. Masih mungkin katanya kalau di atas 5 tahun tuh RDF kan nggak bisa diajuin. Tadi masih dibahas juga. Itu kan ahli hukum, bukan saya. Saya selalu pada perspektif bahwa ya kan, saya minta maaf atas kesalahan. Bisa kan minta maaf atas kesalahan saya sebagai peneliti. Tadi juga Times New Roman, ternyata ada Times Roman, ditertawakan. Pokoknya semua ditertawakan untuk mengaburkan fakta itu. Padahal tinggal Google search, ada di situ Wikipedia, selesai. Memang ada, tinggal kita rekonstruksi. Oh iya, bahwa memang ada lembar pengesahan skripsi saat itu yang kelihatan modern. Memang ada di situ di teknologi postscript. Itu kan tinggal kalau mereka mau cari kebenaran, para pengacara itu, ya kasihkan aja tulisan Royce 49 halaman tuh ke ahli-ahli lain supaya netral. Oh iya, oh ternyata tidak ilmiah.
Tapi kalau mau dipaksakan itu ilmiah, ya sudah, gitu loh. Ya lanjut ke persidangan, ya kan? Kalau masalah tadi itu, ya, saya beruntung dimaafkan Pak Jokowi, itu loh. Belum tentu juga mereka minta maaf dimaafkan kok. Jangan GR juga, itu. Ya. Tadi aja nggak mau mengakui bahwa itu ada watermark dan apa dan emboss kok. Bagaimana kita percaya yang lain? Padahal nanti itu akan ditelanjangi setelanjang-telanjangnya dan datanya, ya, di digital forensik bukan versi terkompresi di akun X, tetapi scan tuh. Itu jauh lebih detail scan itu, dan itu tegak lurus terhadap observasi. Artinya apa? Tidak ada variabel pergeseran dan rotasi yang ditertawakan dia, ya. Saya sudah mencoba untuk menyadarkan, tapi ya terserah megalomania sih, ya. Oke ya, itu dulu ya. Juga belum sudah di kejaksaan sampai di juga, Pak. Saya nggak tahu, ya. Ya, saya berharap ya mereka-mereka yang punya motivasi keuntungan ini, kalian tahu lah konten segala macam. Saya berharap kelas tertiga juga tersangka ya. Saya berharap. Bang Risman, tapi nanti abang akan membuka nggak bang bukti-bukti nanti di persidangan? Gini loh, saya itu nobody, ya. Kalau dibandingkan pakar-pakar nanti yang akan dihadirkan, lawannya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu, ngapain mereka sibuk ngorek-ngorek tentang saya, padahal di hadapan dia nanti raksasa ahli dengan segala macam penelitiannya. Ya itu aja dihadapi. Ya. Saya mencoba untuk menyadarkan, minta maaf. Itu pun kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, ya nasibmu bro. Bang, sedikit bang soal AS bang, kayaknya mulai agak pembicaraan lagi kata-kata AS siapa sih? Ya itulah tadi kan saya minta, tadi kan dia dengan teori-teori hukum, idealisme segala macam. Tadi saya minta satu kejujuran, pernah nggak minta maaf pada saya, Abdul Ghafur dan Rozinuddin? Dia bilang nggak pernah. Ya sudah terserah, membantah. Ya, saya nggak bisa ngarang itu. Pernah mereka minta maaf karena disuruh AS, ya, tanpa berbicara pada saya, itu fakta. Tapi kan dia sudah, gue yang enggak dong. Udah kayak cacing kepanasan ya sudah. Dari argumentasi seorang Roy Suryo ini, bohong-bohong itu gimana bang? Bahasa kata bohong apa? Aduh, sebenarnya begini, yang bisa menyadarkan Roy Suryo adalah pihak mereka. Pengacara-pengacara itu kasih aja, benar nggak ada emboss, benar nggak ada watermark, ke ahli yang independen kasih. Ya jangan hanya percaya tadi seperti dibilang Menggotur, kami percaya penelitian 99,9%, percaya kok satu orang. Penelitian itu bisa direkonstruksi oleh siapapun, diuji coba oleh siapapun. Ya uji coba peneliti lain, baru bukan hanya sekedar percaya, tetapi benar-benar ilmiah. Ya, tapi kalau hanya sekedar mulut Roy Suryo dipercayain, itu bukan ilmiah. Tapi itu jadi agama, ideologi jadinya, asal percaya, ya kan? Atau ya lebih kepada bukan agama ya, tapi lebih kepada kepercayaan absolut terhadap satu orang ya. Bang, nama AS ini mengerucut pada tadi disebutkan. Ya tadi kan sudah saya Samad sebut. benar. Iya. Siap, oke, aman. Ya? Oke, ya, makasih bang semua. Sambung yuk. Sambung yuk. Belum. Mobil Pak. Pak sini Pak. Suara balik. Ini mau wawancara siapa nih? Ayo bang. ISBN palsu. Bang, sini bang. Pendapat apa? Bang Gofur, aja bang, izin bang. Sini ya Bang. Nah, ya. Op. Sini bang. Dulu. Teprokannya banyak tadi. Bang, assalamualaikum. Teprokannya banyak. Hebat kalau itu hebat. Geser, santai geser. Bang izin bang. Situ sebelah situ. Bang, sini bang, boleh enggak bang? Sini bang, mundur bang. Izin bang. Bang Gofur. Kalau enggak yang lebih adil di tengah. Iya bang.
Kita mau wawancara Bang Gofur, berhubung brosurnya udah pulang duluan. Iya. Bang Risman Bang Roy udah pulang. Kita wawancara Bang Gofur dulu ya. Ada yang mau cerita ISBN palsu nggak? Oh, biar rame channel kalian. Kan kalau RH mah udah nggak perlu diramein lagi, udah rame sendiri. Raja konten gitu. Gua nggak rekam loh. Gak naik tuh kalau gua rekam. Raja konten gila lo. Di ID saya bilang raja konten. Lu singgung itu kan. Ngeri kali. Oke guys. Jadi tadi kan saya nggak sempat ngomong di Rakyat Bersuara karena kesempatannya sangat sedikit ya. Tapi saya mau jelaskan sebagai mantan koordinator. Belum ada komando langsung mati saya. Kan dulu. Mantan koordinator saya. Ini udah nyala belum? Udah. Jadi mantan koordinator Gibran Endgame, manajemen buku ya. Tadi kan yang banyak ngomong soal Jokowi White Paper itu bukan manajemen buku. Kalau saya jelas-jelas manajemen buku ya. Nih. Ya, jadi saya mau cerita bahwa buku ini waktu dibuat cetakan pertama ya. Cetakan pertamanya itu terburu-buru sekali. Nggak tahu mereka mau nyari ISBN di mana, lu terlambat lu. Jadi dia mau cari ISBN di mana, nggak tahu. Dibuatlah angka ini. 97 86 347 378 040. Ya. Ini ISBN ini ternyata pembeli kami ada yang melaporkan ke manajemen bahwa ini milik buku lain, ya. Ternyata ini ISBN ini milik buku lain. Lalu, ya kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab soal ini, Arif Iksan. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab soal ini. Dia yang hubungi percetakan, dia yang ngambil bukunya dari percetakan, dia yang melihat draft terakhirnya, dia yang tahu ISBN-nya berapa. Dan jangan gila itu ya. Jangan aneh-aneh, jangan ngarang ya. Tolonglah, jujurlah sekali-kali dalam hidupmu ya Arif Iksan, bahwa kau sudah tahu, kau sudah lihat angkanya itu angka ini, dan kau izinkan untuk diterbitkan gitu loh. Jadi Anda sudah tahu angkanya ini ya Arif Iksan, angkanya itu buntutnya 040 dan ini milik buku lain dan Anda terbitkan. Kalau Anda Anda melihat draftnya pertama, lalu percetakan, jangan dicetak, itu boleh menyalahkan percetakan. Saya juga dari dulu di bisnis percetakan kurang ajar kalau Anda masih menyalahkan percetakan, ya. Nah, yang kedua, ini ternyata masih bisa dibeli sampai hari ini di sebuah toko buku di Jakarta Selatan. Kasihan toko bukunya kalau nanti saya buka. Ya, tapi yang jelas masih bisa dibeli. Jadi mohon maaf ya, saya semoga lah ya besok-besok Pak Jokowi tidak lagi ditipu oleh orang-orang seperti ini ya. Siapapun yang masih ada di manajemen buku Gibran Endgame, kalian telah menipu Pak Jokowi. Caranya dengan begini, mengatakan telah menarik buku, ternyata masih bisa dibeli di toko buku yang sangat besar di Jakarta Selatan. Ada notanya, ya. Nah, mana notanya tadi? Nah, di dalam ini ada notanya nih, jelas. 20 April 2026. Jadi, jangan nipu Pak Jokowi lah, kasihan Pak Jokowi. Udah kebanyakan ditipu dia selama ini. Ya, sekarang kalian lagi yang menipu. Oke, di sini yang tadi katanya Perpusnas, ISBN, apa segala macam. Memang sudah, dia ada. Tapi buntutnya 033. Kok ada buku yang sama, ISBN-nya ada dua hal yang berbeda. Ada versi 040, ada versi 033. Ya kan? Apakah kalian ingin menutup-nutupi kesalahan selama ini? Tapi sudah terlanjur kalian jual 5.000 bro. 5.000 itu bukan main-main. Ya, banyak penulis yang bukunya hanya laku ratusan atau 1.000 atau 2.000. Ini laku 5.000 dan kalian tipu 5.000 penerbit, pembeli. Ya, konsumen. Ini salah satunya nih. Sebelah saya membeli sampai 60 waktu itu. Hanya untuk disumbangkan di Car Free Day, bener Bang Irwan? Iya. Saya rencana mau beli 300 biji. Nah,
60 buku saya bagikan di Car Free Day pada waktu itu sama Rismon. Ya. Saya pikul hampir 1 kilo di belakang Hotel Luar Mandarin biasa. sampai ke Bundaran HI. Itulah bentuk malam hari ini saya mau bertemu Rismon untuk melampiaskan kekecewaan saya, kemarahan saya sama dia. Saya merasa tertipu, saya merasa dicurangi. Sehingga malam hari ini mungkin saya akan ambil sebagai tindakan hukum saya sendiri. Untuk Oh, melakukan- tindakan hukum seperti apa, Bang? Saya melakukan Rismon karena saya merasa dicurangi, saya merasa ditipu. Melaporkan Rismon karena penipuan ISBN ini. Salah satunya. Dan buku ini bahwa itu benar-benar hasil penelitiannya, ternyata tidak. Gitu. Dan kami sudah membeli sebanyak 60 buku, sisa 240 lagi saya mau beli, itu saya batalkan untuk bisa tidak bayar lagi. Oke, Gitu. Yang 60 itu sudah lunas ya, Bang? Sudah 6 juta saya bayar. Jadi sepengetahuan saya dari masa menjadi manajemen, ada yang membeli 200 untuk disumbangkan. Ada yang membeli 10, 20 banyak. Iya. 10, 20 itu banyak. Karena apa? Karena kasihan dengan Rismon. Ya, kenapa kasihan dengan Rismon? Karena sepertinya dia butuh duit mungkin ya, atau apa untuk perjuangan, untuk ke Solo, untuk kemana gitu kan. Ya, itu kan tanggapan pembeli. Nah, sekarang saya ingin mengajak juga kawan-kawan nih biar ada isinya nih wawancara kita kan. Sebenarnya Jokowi White Paper dan isinya itu kan hanya meneliti ijazah yang diupload Dian Sandi. Menurut saya itu sudah basi. Basi, betul. Tolong Bang dipegang. Iya. Nah, kenapa saya bilang basi? Karena sekarang kita sudah punya ijazah yang resmi diberikan oleh KPU kepada Dr. Bonatua Silalahi. Jadi ijazah yang basi yang diupload Dian Sandi itu sudah tidak kita perlukan lagi. Itu gambar diupload, gambar apa itu? Bisa saja saya pergi ke salah satu tukang fotokopi, saya ngeprint, jebret jadi ijazah, saya foto, saya upload. Kenapa tidak? Gitu kan? Dan sampai sekarang kan Dian Sandi tidak pernah ditegur oleh Pak Jokowi, tidak pernah ada klarifikasi, itu diambil dari laci kah? Ya kan? Kan luar biasa ya, Bang? Luar biasa loh menurut saya. Akte kelahiran, akte pernikahan, akte kematian, ijazah dan lain-lain itu tidak akan pernah keluar dari laci terdalam di rumah saya. Kalau saya sendiri. Kok Pak Jokowi bisa mengeluarkan itu barang untuk difoto oleh Dian Sandi Utama? Siapa sih Dian Sandi Utama ini? Apakah dia kader PSI terbaik sepanjang masa? Apakah dia ketua DPP PSI atau apa? Biar jelas gitu loh, kan selama ini brandingan dia PSI aja kan, kita nggak tahu dia di PSI itu apaan. Jangan-jangan cuma DPC kan gitu. Coba dijelaskan. Kenapa dia bisa merogoh, membuka laci Pak Jokowi yang terdalam dan mengambil ijazah untuk difoto? Nah itu masih nggak paham saya. Tapi kita harus beralih dari itu, buang itu semua, lupakan itu semua, ya kan? Kalau Gibran Endgame ini memang jelas dia tidak lulus SMA. Tetapi saya pengen mengajak kita untuk memikirkan kembali bahwa sekarang ada 5 ijazah. 5 ijazah yang didapatkan Dr. Bonatua Silalahi, yaitu ijazah Jokowi 2005, 2010, yang ini tidak ada stempel basahnya. Belum dikasih KPU sampai sekarang. 2012 dari DKI, 2014, 19 Presiden. Ini yang 3 sudah ada stempel basahnya berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Dan ternyata di dalam buku terakhir yang akan diterbitkan Dr. Bonatua Silalahi dalam 1-2 minggu ke depan, nah ini spoiler nih, silakan dibeli di Setana nanti ya, atau kawan-kawan yang mau jadi reseller boleh. Nah, langsung satu reseller nih di sebelah saya. Jadi di situ dinyatakan bahwa legalisir yang ada di ijazah Joko Widodo 2005, 2010, 2012, 14, dan 19 melanggar peraturan Menteri Pendidikan. Apakah UGM sebodoh itu melanggar peraturan Menteri Pendidikan? Oke, saya cerita beberapa hari lalu saya ke UGM. Saya ke UGM dan saya sempat menanyakan kepada Humas UGM sebagai wartawan kan, Pak Humas, tahu nggak Anda bagaimana sih tata cara legalisir di UGM? Dia jawab, suka-suka fakultas masing-masing. Jadi rektor tidak pernah membuat sebuah peraturan seluruh kampus legalisir harus seperti ini. Saya kaget.
Wah, gila juga UGM ini. Main cowboy berarti semua fakultasnya. Tapi ternyata ada sebuah peraturan menteri. Nah, ini saya nggak main-main menyebut peraturan menteri ini, di mana ada cara membuat legalisir sebuah ijazah. Nah, di pasal 5. Nih, inilah cara melegalisir ijazah yang benar. Dan ini tidak sesuai dengan legalisir ijazah Joko Widodo yang kita dapatkan. Nah, ini peraturan menteri yang masih berlaku sampai sekarang, cara melegalisir sebuah ijazah. Jadi kok berani sekali, ya, pantas waktu itu saya mikir-mikir, pantas waktu itu susah sekali menyerahkannya ya. KPU sampai membuat sebuah keputusan dan segala macam surat keputusan untuk menyembunyikan lah atau tidak mengizinkan ijazah ini diberikan kepada Dr. Bonatua Silalahi. Ya, ternyata ini kuncinya, bahwa melegalisir itu harus seperti ini. Apakah legalisir UGM seperti ini? Tidak. Nah, ternyata tidak, bos. Ya, berarti UGM di sini sudah melanggar peraturan menteri yang ternyata ya itulah mungkin kenapa komisioner-komisioner KPU yang menerima ijazah itu merasa itu aneh. Kok ijazahnya kayak begini ya? Aduh, kita terima nggak nih? Kalau kita verifikasi, kalau kita periksa ulang ke sono, terketahuan dong bahwa ini tidak sesuai peraturan menteri. Udah dah, nggak usah diperiksa-periksa, masukin aja, anggap aja lolos. Lolos pencalonan. Nah, kan gitu. Itu terjadi 3 kali. Di DKI 2012, di Presiden 2014, Presiden 2019. Coba para ketua KPU, muncullah Anda. Termasuk Juri Ardiantoro yang tadi disebut namanya di iNews, ya. Muncullah Anda, ya. Sekarang dia kalau nggak salah wakil menteri atau apa, ya terserah lah, jabatan itu sementara kok. Pak Juri Ardiantoro, muncullah Anda. Apa sebenarnya yang terjadi dalam polemik ijazah Jokowi ini? Mungkin Anda yang bisa jawab, ya. Oke. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih. Pertanyaan apa nih? Bang Over mana ya? Tadi ke kamar mandi. Enggak, tadi ke kamar mandi. Enggak juga. Karena gini, terlepas dari keinginan semua RJ, jangan lupa juga bahwa terakhir keputusan RJ itu ada di tangan penyidik. Seperti kemarin, beda kan? Untuk RJ-nya siapa namanya, Bang Egy itu prosesnya lebih cepat dibanding yang Bang Ismon. Karena untuk Bang Ismon penyidik sendiri harus menemukan beberapa langkah. Jadi kembali lagi, nah, kalau saya melihat ini semua juga untuk penyidikan ya, untuk penyidikan sangat dimungkinkan juga justru ada tersangka yang tidak bisa menerima RJ karena mohon maaf sudah pernah menjadi narapidana di kasus yang lebih kurang sama. Karena ini memang pasal yang melarang seseorang untuk mendapatkan RJ, baik di bawah Brahma maupun di bawah. Nah, terkait RJ ini perlu saya teruskan juga, tidak hanya di penyidikan, ya, di penuntutan bahkan di persidangan itu masih dimungkinkan. Jadi itu terbuka menggabung saja. Nanti kan bedanya gini, kalau di penyidikan dia menyatakan itu maka langsung keluar dari barisan tersangka. Tapi kalau sudah penuntutan berarti apa? Tetap disidangkan. Termasuk juga pada saat di persidangan tetap disidangkan. Cuma bedanya nanti hakim akan memberikan keringanan-keringanan. Tapi pernyataan maaf ini harus dinyatakan langsung di depan korban. Oke. Cukup ya? Oke, makasih ya semua. Pak, makasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Hebat. Mari, makan. Ya, makasih, Pak. Masih ada kasih perhatian bilang hebat kurang. Dia tahu soalnya. Rogi udah balik. Bang Gofur. Udah balik. Ayo. Bang, di kamar mandi sih, tadi ke kamar mandi. Pak, iya Pak, Bang Ani nggak ikut bakal lu. Tiga gitu. Ya kan aku punya bawa motor. Gak, lu cek deh gak? Gue ke kamar mandi soalnya. Sabar ya, lagi dicek ya.
tidak sesuai dengan peraturan menteri. Ya. Kenapa KPU tidak dulu? Kenapa Anda menurut? Benar dong, benar nggak bang? Kita pengadilan itu adalah cara pertama adalah kita harus meminta lembaga negara yang melakukan sesuai bertanggung jawab. Awalnya begitu sih cuma ngomong gitu. Sekarang ini bang. Mana orangnya? Pernah nggak kita bikin kok misalnya ini adalah Jangan dong. Ini Pak Rudi datang ke ini. Jangan kenapa kalau KPU tidak tahu bukan KPU yang tanggung jawab? Kagak, aku nggak tahu kalau dia gitu. Laporan apa? Itu laporan dari Pak Jokowi. Mana? Itu bukan laporan jasa palsu di sini. Ya, itu bukan laporan. Sudah ya guys ya. Laporan tentang jasa palsu itu yang dilakukan dengan utang. Nah, kenapa itu dilakukan? Kan